Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pada umumnya, orang berpendapat bahwa percaya sebelum melihat bukti itu konyol. Bagaimana kalau ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita percaya itu? Maka, tidak mengherankan jika Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Ia memang tidak ada bersama murid-murid yang lain ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka. Alkitab tidak memberitahu kita mengapa Thomas tidak ada di sana. Mungkin dia memang memilih untuk menyendiri dan tenggelam di dalam duka cita dan keputusasaan, atau ada alasan yang lain. Tetapi yang jelas Tuhan Yesus tidak menjumpai Thomas ketika dia memisahkan diri dari komunitasnya. Tuhan Yesus baru menemui Thomas secara pribadi ketika dia sudah bergabung dengan mereka lagi dan berkata, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Mendengar itu, Thomas tidak berani berkata apa-apa lagi kecuali menjawab, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Kita boleh meragukan manusia, sebab manusia memang seringkali tidak dapat dipercaya. Atau, kalaupun bisa dipercaya, manusia itu sangat terbatas, belum tentu mampu untuk mewujudkan apa yang Dia janjikan. Tetapi jangan pernah meragukan Tuhan, sebab Dia bukan hanya mau, tetapi juga berkuasa untuk selalu menepati semua yang telah difirmankannya. Thomas sudah mengikuti Tuhan Yesus, mendengar semua yang difirmankannya, dan melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Dia memang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang bangkit seperti murid-murid yang lain, tetapi dia mendengar kesaksian dari mereka. Selain itu, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus juga telah berkali-kali mengatakan hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi dia untuk tidak percaya. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bukan berarti Thomas tidak berbahagia, tetapi bahwa orang yang setelah melihat tanda ajaib baru percaya itu rugi. Alangkah baiknya jika Thomas percaya walaupun tidak melihat. Apakah saat ini karena berbagai hal buruk menimpa, iman kita goncang seperti Thomas? Jangan takut mengakuinya dengan tulus dan jujur, sebab Tuhan peduli dan tidak pernah menyerah untuk membuat kita mengerti. Selain itu, jangan sekali-kali meninggalkan gereja sebagai komunitas orang percaya, sebab komunitas orang percaya adalah sarana yang Tuhan pakai untuk menjaga dan memulihkan kita. Meninggalkan komunitas ketika iman sedang goyah berarti membawa diri sendiri ke dalam bahaya dihancurkan oleh si jahat. Atau paling sedikit, kita akan kehilangan banyak momen yang berharga ketika Tuhan berkenan menjumpai umat-Nya. Jika kita tetap bertahan dalam komunitas walaupun sulit, berarti kita membuka diri untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipulihkan. Tuhan rindu menjumpai kita seperti Dia menjumpai Thomas. Tetapi apakah kita juga rindu berjumpa dengannya? Amin.